Selamat pagi Pak Nandang. Saya senang bertemu Pak Nandang hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Pak. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Pak Nandang. Terima kasih Pak. Saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Pak Nandang dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi? Saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna Pak. Baik, sudah saya catat ya. Bagaimana menurut Bapak, sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal tersebut Pak? Saya percaya Pak, peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching, baik membimbing teman saya dalam pembelajaran. Saya paham. Apa harapan Bapak dari observasi kita nanti Pak? Harapan saya Pak, setelah observasi, memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Pak Nandang, boleh minta waktunya nggak sebentar? Baik Pak Dedi, apa yang mau Bapak ceritakan pada saya? Ini kan saya kemarin ikut mengenai latihan ini ya tentang budaya positif. Iya Pak Dedi. Jadi saya ingin menerapkannya di sekolah saya. Ternyata nggak segampang yang di materi ya. Jadi tingkat kesadaran rekan-rekan dan kami mungkin ya rekan-rekan masih rendah. Oh begitu Pak. Kalau boleh saya tahu, dari skala 1 sampai dengan 10, di mana posisi Bapak atau rekan sejawat Bapak dalam hal kesadaran penerapan budaya positif? Berapa ya? Kira-kira 1 sampai 10 Pak ya? Iya, 1 sampai 10 Pak. Mungkin kesadaran kami dalam penerapan budaya positif baru di angka 5 Pak mungkin ya. Oh, baru di angka 5 Pak ya? Baik Pak.
Kira-kira hambatan yang menyebabkan Bapak tidak menerapkan budaya positif di sekolah itu apa, Pak? Ya berdasarkan yang saya rasakan dan yang saya lihat di lapangan gitu. Jadi hampatannya sepertinya kurang kolaborasi yang kompak Pak gitu kan. Jadi seperti kita ketahui kalau budaya positif tanpa ada kolaborasi mungkin dampaknya juga kurang tinggi. Jadi mungkin kolaborasi saya dan teman-teman juga sepertinya belum kompak. Kalau boleh tahu kesempatan atau tindakan apa saja yang sudah Bapak lakukan? Saya baru ini Pak, saya setiap ada materi-materi yang di pelatihan itu saya share di grup WA gitu. Jadi ada himbauan secara tertulis dari saya gitu. Ya cuma gitu reaksi dari teman-teman ya anyap gitu. Nggak ada yang ngebalas, nggak ada apa gitu. Jadi ya kita kan jadi aduh kadang-kadang apa gimana gitu, jadi kurang percaya diri gitu. Oke. Menurut Bapak, apakah tindakan atau langkah tersebut sudah tepat? Sudah cukup atau bagaimana menurut Bapak? Belum cukup sih Pak, karena kan cuma lewat WA aja gitu. Mungkin mereka kan punya kesibukan ya gitu ya kalau lewat WA ya, dan kita juga nggak tahu sebenarnya cuma ekspresi mereka apakah menerima atau enggak, kita juga nggak bisa memastikan kan cuma lewat tulisan WA gitu. Jadi saya rasa belum cukup dan belum maksimal. Oh iya, saya setuju dengan Bapak. Tapi Bapak jangan berkecil hati dan menyerah, Pak. Iya Pak, makasih. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah itu? Rencananya mungkin saya kan ini menemui kepala sekolah gitu kan, seperti itu, dan melakukan pembuatan sosialisasi kayak poster, kayak diseminasi mungkin ya. Kita ngobrol secara langsung gitu, nggak hanya lewat WA gitu Pak. Oke. Selanjutnya apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak kepala sekolah? Yang pertama sekali tentu saja saya mau minta dukungan kepada beliau gitu kan. Kemudian saya juga mau menjelaskan dampak-dampak positif budaya positif terhadap warga sekolah gitu kan, tentang pembentukan karakter segala macam. Jadi biar beliau juga tahu manfaatnya dari penerapan budaya positif. Selain sosialisasi di grup WA, apa strategi baru yang akan Bapak gunakan agar kesadaran penerapan budaya positif di sekolah Bapak dapat meningkat? Selain itu, saya sudah tadi jelaskan, saya mau kumpul dalam suatu ruangan, saya melakukan diseminasi, penjelasan kepada rekan-rekan, tanya jawab, mungkin bagi teman yang belum jelas bisa bertanya, atau juga mungkin bagi yang sudah menerapkan kita bisa sharing-sharing. Yang pertama, yang kedua sosialisasi dalam pembuatan kayak banner dan poster gitu Pak, seperti itu. Kira-kira kapan nih waktu pelaksanaannya, Pak? Nah, untuk ngomong dengan pimpinan dalam hal kepala sekolah mungkin secepatnya Pak, besok juga kalau beliau ada waktu saya menemui. Tapi untuk diseminasi, pembuatan poster dan banner mungkin karena itu butuh bahan juga Pak ya, kita nggak bisa langsung melakukan dan juga harus mengumpulkan orang juga, harus kita waktunya yang pas, mungkin paling lambat 3 hari dari sekarang Pak, insya Allah. Pak, bagus sekali nih rencana dan strategi Bapak, mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk konsisten Pak, karena segala sesuatu, apapun program baik itu, sebaik apapun kalau kita nggak konsisten, yaitu dampaknya mungkin tidak panjang atau hanya anget-anget tai ayam lah kalau bahasa sekarang gitu Pak ya. Jadi konsisten Pak, mudah-mudahan minta doanya aja, dan insya Allah kalau tanggapannya positif, dukungan dari atasan juga, insya Allah menambah semangat dan komitmen saya juga Pak. Setuju sekali Pak, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak. Terima kasih banyak Pak Nandang atas waktunya dan atas dukungan, atas motivasinya juga yang menambah lagi kepercayaan diri saya 100% lagi. Terima kasih atas waktunya. Semangat ya Pak. Ya, semangat. Terima kasih Pak Nandang dengan Pak Widi tadi sudah mempraktekkan proses coaching ini. Saya ingin membahas hasil observasi tadi Pak. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi
menggali pertanyaan ya, Iya Pak. menggali pertanyaan serta keterampilan mendengarkannya Pak. Saya rasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dan dalam kompetensi itu Pak. Kira-kira apa yang membuat Bapak merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik Pak. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Boleh Pak, boleh sekali. Saya melihat bahwa Pak Nandang telah melakukan mendengarkan aktif ya dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik Pak, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal tersebut? Saya senang mendengarnya Pak. Terima kasih atas umpan baliknya. Namun namun demikian Pak, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Tapi sebetulnya ya, sudah bagus sih Pak Nandang ya. Nah sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar yang menjadi patokan kita ya. Bagaimana pandangan Pak Nandang? Saya mengerti Pak. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkannya lagi. Dari diskusi kita, apa langkah yang konkret gitu ya, yang kira-kira dapat Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area ini kira-kira Pak? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif Pak, dan mendengarkan aktif, serta merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Baik. Itu langkah yang baik Pak. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Pak Nandang peroleh dari proses ini Pak Nandang? Saya lebih memahami area di mana saya perlu berkembang. Ya. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ya. atas bimbingan dan umpan balik yang Bapak berikan. Baik. Sama-sama Pak Nandang. Semoga Pak Nandang bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya. Pak. Selamat pagi Pak Pani. Selamat pagi Pak Dedi. Saya senang sekali bertemu Pak Pani hari ini ya. Auranya positif sekali, semangat sekali nih. Terima kasih Pak Dedi. Hari ini kita membicarakan keterampilan coaching Pak Pani nih ya. Saya ingin memberikan dukungan sepenuhnya agar Pak Pani semakin berkembang ya dalam melakukan coaching. Nah, sekarang saya mau tanyakan ke Pak Pani, bagaimana saya bisa membantu Pak Pani dalam mewujudkan hal tersebut? Terima kasih Pak Dedi. Pak Dedi membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna Pak. Baik. Insya Allah saya akan mendukung hal tersebut, harapan-harapan tersebut. Sebelumnya saya mau bertanya, bagaimana atau bagian mana yang ingin Pak Pani fokuskan pada observasi? Saya sih berharapnya Pak, Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif Pak, dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Sudah saya catat di sini. Iya. Bagaimana menurut Pak Pani, sejauh mana tingkat kemampuan Pak Pani dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif atau yang berbobot tentunya akan sangat berguna dalam proses coaching Pak. Betul. Nah dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing coach dalam proses coaching Pak. Paham, saya paham. Apa harapan Pak Pani dalam observ kita nanti? Harapannya apa? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Iya. Selamat pagi Pak Nandang.
Selamat pagi Pak Pani. Apa kabar Pak Nandang? Agak kurang baik nih Pak Pani. Oh. Loh, Pak Nandang ada apa emang? Saya perhatikan memang hari ini Bapak terlihat murung. Tidak seperti biasanya. Itu dia Pak. Bapaknya ada waktu sekarang. Kebetulan sekarang itu ada jam PJOK Pak. Ya kurang lebih ada waktu 2 jam. Kalau Pak Pani ada waktu, saya mau curhat nih Pak. Iya. Kebetulan anak-anak di kelas sedang belajar bahasa Sunda. Tapi ini membutuhkan waktu agak lama Pak. Oh, tidak apa-apa Pak Nandang. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya itu bingung. Coba Pak Nandang ceritakan apa yang Bapak rasakan sekarang. Saya itu bingung Pak, bulan depan sudah waktunya anak-anak melakukan PAT. Iya. Tetapi ada satu siswa saya yang jarang masuk sekolah Pak. Lalu bagaimana Pak? Coba ceritakan lebih lanjut tentang permasalahan anak tersebut. Saya khawatir Pak, kalau anak tersebut tertinggal pelajaran. Oh, jadi menurut Bapak berarti obrolan kita kali ini bertujuan untuk apa? Saya ingin curhat sama Pak Pani untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini Pak. Iya Pak, mudah-mudahan obrolan kita kali ini dapat menemukan solusi terbaik untuk permasalahan yang sedang Pak Nandang hadapi. Terus terang Pak, saya kepikiran terus sama satu siswa saya yang jarang masuk sekolah ini Pak. Kalau seperti itu, apa kendala Pak Nandang agar siswa tersebut bisa rajin bersekolah? Jadi begini Pak, siswa saya ini tidak pernah dikasih uang jajan sama orang tuanya. Oh iya. Iya, jadi dia malas ke sekolah. Iya. Lalu bagaimana pendapat Pak Nandang terkait hal tersebut? Saya sudah pernah melakukan home visit ke rumahnya Pak. Tapi pada waktu itu saya lihat memang kondisinya sangat memprihatinkan. Iya. Bapaknya bekerja serabutan dan ibunya buruh cuci baju keliling Pak. Kalau seperti itu, bagaimana kira-kira cara Pak Nandang mengatasi masalah tersebut Pak? Saya akan memberikan modal untuk dagang Pak. Ya. Tetapi dengan syarat dia berjualannya di sekolah. Oh iya. Saya harus menemui orang tuanya untuk membicarakan hal ini. Mudah-mudahan orang tuanya memberikan izin juga. Tapi apa bisa Pak siswa tadi berdagang sambil bersekolah? Bisa Pak, nanti dia berjualan sebelum masuk kelas dan pada waktu istirahat. Keuntungannya kan lumayan buat uang jajan dia tuh. Iya. Itu bagus Pak. Selanjutnya, bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah membicarakan hal tersebut dengan orang tuanya maupun dengan orang tua murid yang lainnya? Iya Pak, saya akan segera menemui orang tuanya untuk membicarakan hal tersebut. Iya. Agar mereka memberikan izin kepada Abdullah untuk berjualan di sekolah. Iya. Selain Abdullah mendapatkan solusi dari permasalahannya, murid-murid juga akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut untuk membentuk jiwa wirausahanya. Nah, itu kan melibatkan banyak orang ya Pak ya? Iya Pak. Kira-kira siapa yang bisa Bapak libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bapak tadi? Iya Pak. Saya akan melibatkan anak-anak kelas 6 terutama Pak. Iya. Bekerja sama dengan orang tuanya. Bagus sekali Pak. Memang harus seperti itu. Sepertinya Pak Nandang sudah menemukan solusi supaya Abdullah tidak ketinggalan pelajaran dan bisa mengikuti PAT. Bapak, iya Pak, terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Pak Nandang memang hebat. Pak Nandang pasti bisa. Semangat ya Pak Nandang. Alhamdulillah Pak, sekarang saya sudah agak lega. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Sama-sama Pak Nandang. Boleh Pak Dedi, saya ke belakang dulu. Iya, Pak. Oke, Pak Pani, terima kasih telah memberikan kesempatan dan telah memberikan waktu untuk berbicara dengan saya, Pak Pani. Saya ingin membahas hasil observasi yang baru saja saya lakukan pada sesi coaching. Bagaimana Pak Pani menilai performa Pak Pani dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik Pak dalam kompetensi itu. Baik. Apa yang membuat Pak Pani merasa demikian? Merasa telah mampu mendengarkan hati permasalahan yang dihadapi oleh Pak Nandang dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Seperti itu. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Iya, Pak. Saya melihat bahwa Pak Pani telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik. Iya, Pak. Dan Pak Pani perlu berbangga akan hal tersebut. Sesuai dengan standar yang kita rujuk tentunya ya. Nah, sekarang bagaimana pendapat Pak Pani tentang hal ini? Aduh, saya senang sekali Pak mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya Pak. Ya, sama-sama. Namun demikian Pak Pani ya, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan atau Pak Pani perlu perbaiki ya. Misalnya saat observasi tadi nih, Iya. saya perhatikan saat Pak Pani melakukan obrolan tadi yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar yang kita rujuk tadi. Bagaimana pandangan Pak Pani akan hal tersebut? Saya mengerti Pak. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkannya lagi Pak. Baik. Dari diskusi kita ini, apa langkah konkret atau langkah nyata yang Pak Pani ambil ya untuk meningkatkan performa di area tadi yang saya sebutkan tadi, yang ada kekurangan tadi? Baik. Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lah Pak, dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi. Baik, bagus. Itu adalah langkah yang baik. Saya juga mengapresiasinya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam forum supervisi akademik ya. Terakhir, apa yang Pak Pani peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang. Dan saya berterima kasih atas bimbingan Pak Dedi serta umpan baliknya yang telah diberikan. Mungkin gitu Pak. Ya, sama-sama. Selamat Pak Pani, Iya. tetap semangat melakukan coaching demi kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih Pak Dedi. Selamat pagi Pak Dedi. Pagi Pak, pagi. Saya senang bisa bertemu Pak Dedi hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Pak Dedi. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Pak Dedi. Baik Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nandang. Saya ingin Pak Nandang membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Mungkin itu harapan saya Pak. Baik Pak, saya akan mendukung Bapak dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi kali ini? Saya berharap Pak Nandang dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Mudah-mudahan nanti Pak Nandang bisa menemukan hal-hal yang perlu saya tambahkan atau yang perlu saya perbaiki. Gitu Pak. Sudah saya catat Pak. Menurut Bapak sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Saya percaya Pak ya. Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini,
saya yakin bisa lebih baik membimbing Koci dalam pembelajaran. Seperti itu, Pak. Saya paham, Pak. Apa harapan Bapak dari observasi kita nanti? Harapan saya berharap observasi nanti bisa memberikan umpan balik, Pak, yang membangun untuk membantu perkembangan saya. Karena mungkin Bapak akan lebih melihat hal-hal apa saja yang perlu saya perbaiki, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Selamat sore Pak Dedi. Apakah Bapak punya waktu luang hari ini Pak? Selamat sore, Pak Pani. Bisa. Apa yang bisa saya bantu? Nampaknya Pak Pani hari ini kurang bersemangat ya. Apa nih? Boleh saya tahu nggak? Mohon maaf Pak, saya jadi mengganggu waktu Bapak. Nggak apa-apa, lanjutkan. Jadi begini Pak, saya ingin bercerita tentang masalah saya. Mudah-mudahan Bapak bisa membantu saya. Dengan senang hati, Pak. Saya akan mendengarkan cerita Bapak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak Pani? Jadi sebenarnya saya ingin sekali mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Pak saat ini. Oke. Sekarang agar saya bisa mengetahui permasalahan Pak Pani, sekarang Bapak boleh menceritakan masalahnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dedi. Terus terang Pak, saya kepikiran terus nih sama pengalaman saya pada waktu mengajar di kelas 6. Pada waktu itu saya mengajar dengan materi yang tidak tuntas Pak. Seperti itu. Kalau seperti itu, apa hambatan yang membuat Pak Pani sampai materinya tidak tuntas gitu? Jadi begini Pak, karena kelas 6 itu banyak kegiatan Pak yang dilakukan oleh kelas 6 ya. Betul. Di awal tahun ajaran. Ya misalnya jamran gitu ya, jamran pramuka, ranting, kemudian mempersiapkan lomba-lomba Agustusan ya. Dan juga di semester 2 itu kelas 6 kan waktunya kurang efektif lah ya. Karena di bulan April itu kan sudah mulai kegiatan, misal ujian praktek dan lain sebagainya. Iya betul sekali. Nah, dan mempersiapkan jenjang ke SMP juga Pak. Jadi cukup padat ya kegiatan di kelas 6 ya. Oke. Kira-kira tingkat penyelesaian materi di tahun lalu nih ya, kalau kita hitung angka dari 1 sampai 10, kira-kira menurut Pak Pani coba diperkirakan ada di angka berapa? Nah, itu dia Pak. Kalau menurut saya sih untuk tahun ini sepertinya berada di tingkatan 7 lah. 7 ya. Ada di tingkat 7 ya. Iya betul Pak Dedi. Pada tahun ini tingkat penyelesaian materi yang Pak Pani ingin tuntaskan dari 7 itu mau ke angka berapa kira-kira? Ya saya sih berharap Pak, sangat berharap sekali untuk tahun ini tingkat penyelesaian yang ingin saya capai di rentang antara 9 sampai 9,5. Kalau bisa 100 Pak, 10. 10 ya. Gitu, Sempurna Pak. ya. Iya betul Pak. Oke. Berarti harapan Pak Pani tingkat penyelesaiannya itu ada di angka 9,5 dari 7 ya. Iya. Lalu bagaimana di pendapat Bapak tentang hal tersebut? Nah, saya coba memberikan pelajaran tambahan Pak, di luar jam belajar untuk mengejar ketertinggalan materi yang saya sampaikan. Begitu mungkin Pak. Oke, kalau seperti itu bagaimana cara Bapak mengatasi permasalahan yang timbul? Selain saya akan mempraktikkan hal tersebut Pak, saya juga akan berusaha mengurangi kegiatan saya pribadi, tugas tambahan, agar saya dapat lebih fokus di kelas gitu, menyampaikan materi pada anak. Apa bisa ya Pak Pani ya mengurangi kegiatan di luar kelas dan melakukan pembelajaran tambahan kepada murid? Kalau saya rasa sih bisa Pak, mengurangi tugas tambahan yang diberikan kepada saya dan melakukan pembelajaran tambahan di luar jam pelajaran Pak.
Bagus, itu bagus. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Papa nih lakukan? Iya Pak, saya mungkin akan langsung mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah Pak, serta murid untuk menyampaikan maksud dan tujuan saya tersebut Pak. Baik, baik. Bagus itu. Bapak sudah mempunyai rencana tersebut rupanya ya. Kira-kira siapa yang bisa Bapak libatkan nih untuk membantu atau mewujudkan tujuan Bapak tersebut? Kira-kira ada nggak pihak lain yang bisa Bapak libatkan? Ya tentunya saya akan melibatkan anak-anak lah di Iya, kelas betul, ya. betul. Selain itu juga saya akan bekerja sama dengan semua pihak yang terkait, baik itu guru mapel, ya, kemudian orang tua murid, maupun dengan kepala sekolah Pak. Sepertinya Papa ini sudah menemukan solusinya nih ya dari permasalahan yang Papa ini hadapi, yakni mengatur strategi supaya tuntas melakukan pembelajaran di kelas 6. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya jadi mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi. Iya. Oke. Papa ini memang hebat ya. Papa ini bisa menuntaskan nih materi pada tahun pembelajaran kali ini. Semangat ya Papa nih. Alhamdulillah sekarang saya sudah lega Pak. Terima kasih Pak Dedi. Sama-sama Papa nih, saya juga jadi bersemangat nih ingin mendengarkan cerita Papa nih setelah menyampaikan maksud dan tujuan kepada saya, kepada kepala sekolah dan juga wali murid. Nanti ceritakan ya Pak, kita berbagi cerita lah. Ya Pak, nanti akan saya ceritakan kembali. Sekali lagi terima kasih ya Pak Dedi. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sip. Hebat Pak Dedi. Saya ingin membahas hasil observasi yang Pak Dedi lakukan pada sesi swatching sebelumnya. Bagaimana Pak Dedi menilai performa dan kompetisi tersebut? Kalau saya nilai ya Pak ya, saya merasa bahwa saya telah melakukannya dengan baik dalam kompetensi yang tadi Bapak sebutkan Pak. Apa yang membuat Pak Dedi merasa demikian? Saya merasa demikian karena saya telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik Pak. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Boleh Pak. Saya melihat bahwa Pak Dedi telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Pak Dedi tentang ini? Saya senang banget Pak dengarnya. Terima kasih Pak atas umpan baliknya Pak. Namun Pak Dedi, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat Pak Dedi sedang melakukan pertanyaan aktif atau mengobservasi, sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar. Bagaimana pandangan Pak Dedi? Iya Pak, betul sekali Pak. Pengamatan saya juga mengerti. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan tadi yang Bapak sebutkan tadi. Dari diskusi kita, apa langkah-langkah konkret yang akan Pak Dedi ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana ini Pak, berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot atau yang lebih efektif Pak. Itu rencana saya Pak. Ya, itu adalah langkah yang baik Pak Dedi. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam from supervisi akademik. Terakhir, apa yang Pak Dedi peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang Pak. Karena dari hasil masukan-masukan Bapak tadi, saya lebih memahami hal tersebut gitu. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Bapak berikan. Akan saya tingkatkan lagi masukan-masukan dari Bapak dan saya terima dengan baik. Selamat Pak Dedi. Ya, terima kasih Pak. Saya pamit.
panduannya. Iya.